Apabila inovasi ini sudah berhasil dilakukan di Jakarta melalui The Future City Hub, hasil kolaborasi dengan para problem owner dan problem solver, ini juga akan bisa diimplementasi ke daerah-daerah lain. Jadi orang kalau ke Jakarta, mereka kalau ingin melihat inovasi-inovasi terbaru bisa datang ke Future City Hub. Jadi Future City Hub ini benar-benar akan menjadi showcase nasional. Di samping Baik teman-teman, tadi Pak Yudhistira Nugraha sudah membahas tentang pembangunan ekosistem yang menuju untuk ekosistem kewirausahaan di Jakarta. Nah, sekarang kita akan mengetahui lagi lebih lanjut. Pak, tadi kan sudah bahas bahwasannya Jakarta Smart City atau Smart City as a whole itu bukan hanya tentang government aja gitu, tapi juga untuk membangun ekosistem bersama. Pemerintah menjadi kolaborator, masyarakat menjadi co-creator. Nah, kira-kira apa sih Pak inisiatif yang saat ini sedang direncanakan oleh Jakarta Smart City dalam mempercepat ekosistem kewirausahaan di Jakarta, Pak? Ya, kembali kepada konsep yang memang digagas oleh Pak Gubernur, Smart City 4.0, artinya peran pemerintah sebagai kolaborator dan masyarakat sebagai co-creator. Dan kembali lagi saya mengingatkan bahwa Smart City ini bukan sekedar project, tapi Smart City ini adalah bagaimana kita membangun sebuah ekosistem. Dan tentu di sini Smart City is not about teknologi plus city, tapi it's about people. People ini menjadi salah satu aset penting. Pertama, people connecting to the people. Artinya ada digital society. People connecting to the economy. Berkaitan dengan digital ekonomi. Ini nanti kaitannya dengan kewirausahaan, pengembangan ekosistem startup dan sebagainya. Kemudian people connecting to the government. Jadi secara umum ada 3 bagian utama. Digital government, digital economy, dan digital society. Ini bicara smart city. Kemudian berkaitan dengan bagaimana sih dalam pengembangan ekosistem itu apa yang perlu kita lakukan. Kira-kira pilar-pilar apa yang menjadi dasar dalam pengembangan kota atau bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan kota dan memahami kebutuhan warga. Kita punya 3 komponen utama. Pertama teknologi, inovasi, dan kolaborasi. Kalau kita bicara teknologi ada cloud computing, big data, artificial intelligence, blockchain, dan sebagainya. Tentu bagaimana pemanfaatan teknologi ini bisa menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di Jakarta seperti kemacetan, banjir, parkir liar, kemudian public transport, kemudian masalah sampah dan sebagainya. Tentu di sini nanti ada peran bagaimana co-creator ini mengambil peran karena kita sudah shifting dari government centric menjadi user centric. Artinya setiap problem yang ada di Jakarta itu tidak harus selalu diselesaikan oleh pemerintah saja gitu. Tapi bisa juga diselesaikan oleh co-creator. Co-creator kita siapa? Bisa masyarakat, bisa startup, bisa industri, bisnis, pemerintah lainnya atau akademisi. Jadi kita sudah mulai ke sana. Kemudian yang bagian kedua tadi, inovasi. Inovasi itu tidak hanya sebatas teknologi semata. Inovasi itu bisa meliputi inovasi kelembagaan. Salah satu yang dilakukan oleh Jakarta Smart City atau Pemprov DKI Jakarta merubah status Jakarta Smart City menjadi UP, menjadi BLUD. Artinya pada saat kita menjadi BLUD, kita memiliki fleksibilitas dalam hal bekerja sama. Kita itu sebagai BLUD, Jakarta Smart City sebagai BLUD, ini memiliki organisasi yang semi pemerintah, semi swasta. Artinya kita bisa berinteraksi, bekerja sama dengan pihak luar, co-creator, termasuk swasta, termasuk startup. Jadi kalau kita sebelum BLUD, sulit kita melakukan kerjasama. Proses birokrasinya panjang. Alhamdulillah dengan inovasi kelembagaan ini bisa mendukung ekosistem Smart City. Kemudian terakhir kolaborasi. Kolaborasi ini penting karena tadi kita sudah shifting dari government centric menjadi user centric.
Kita bukan Superman, tapi kita super team. Kolaborasi ini sangat penting. Karena apa? Karena esensi dari smart city itu ada the power of citizen participation. Artinya peran serta masyarakat ini sangat penting, termasuk tadi masyarakat itu sendiri, perusahaan-perusahaan, industri, dan termasuk startup seperti itu. Jadi dari 3 komponen teknologi, inovasi, dan kolaborasi ini, bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan Jakarta dan memahami kebutuhan warga agar tercapai Jakarta dengan tagline maju kotanya, bahagia warganya. Dan ini semuanya menjadi sebuah living lab. Menjadi sebuah sebuah wadah untuk eksplorasi. Karena tadi kalau kita bicara smart city itu ada 2 tujuan utama, innovative city dan happiness. Kota inovatif city ini adalah kota yang tumbuh selalu adaptif dengan berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di perkotaan. Untuk menjadi kota inovatif, ini harus menjadi kota yang living lab. Karena nggak mungkin kota itu inovatif kalau tidak pernah ada eksplorasi, uji coba, test bed, dan sebagainya. Sehingga harapannya ke depan, dan saat ini sedang dilakukan oleh Jakarta Smart City dengan kerjasama dengan pemerintah Berlin melalui pendanaan dari Uni Eropa, kita membangun ekosistem Smart City melalui pengembangan The Future City Hub Jakarta yang akan menjadi wadah bagi para co-creator untuk bersama-sama untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan Jakarta dan memahami kebutuhan warga seperti itu. Jadi itu yang kita lakukan, dan harapannya ini akan menjadi sebuah living lab, real case, bahwa problem-problem itu bisa diselesaikan dengan berbagai pihak, seperti itu kurang lebih. Baik, Pak Yudis, tadi kan Pak Yudis sempat menjelaskan tentang living lab itu sendiri ya. Nah, kira-kira di bayangan Pak Yudis itu bagaimana sih Future City Hub yang akan dibangun di DKI Jakarta nanti? Ya, sebagai Future City Hub, ini akan bagian dari living lab. Dan tentu ini sangat inline dengan konsep atau program yang sedang dilakukan oleh Kementerian Ristek Dikti, yaitu Kampus Merdeka. Kampus Merdeka itu artinya baik itu mahasiswa maupun dosen muda itu harus memiliki real case. Jadi pada saat kita ngomongin sebuah inovasi, inovasi itu harus datang dari sebuah real problem. Dan real problem itu ada di Jakarta. Jadi dengan Future City Hub ini kita mulai dari open ideation. Kemudian bagaimana dari ideation kemudian ini bisa muncul menjadi sebuah solusi atau inovasi konkret. Salah satunya misalkan pengembangan The Future City Hub ini akan kita arahkan untuk membantu atau untuk sebagai sebuah platform bagi problem owner dan problem solver untuk memberikan inovasi dan solusi yang terbaik buat masyarakat. Jadi siapa sih problem owner? Problem owner ini adalah misalkan Pemprov DKI Jakarta. Problem solver itu siapa? Para startup. Kenapa? Karena harapannya ke depannya startup ini bisa menjadi engine dalam memberikan pelayanan publik. Artinya engine ini mereka bergerak menjadi co-creator. Jadi harapannya dengan ada Future City Hub, ini kita bisa menjadikan tempat tadi problem owner dan problem solver untuk bisa memberikan sebuah solusi dan inovasi terbaik buat masyarakat. Jadi sifatnya ya living lab, artinya agile, bergerak. Dan ini juga tidak hanya ekosistemnya tidak hanya startup saja, cuma kita juga mengundang kampus, kemudian industri yang benar-benar sudah well established, kemudian yang lainnya lah. Tentu ini akan menjadi sebuah ekosistem yang cukup kondusif dalam pengembangan smart city. Di samping itu, The Future City Hub ini akan menjadi showcase dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan kota. Contoh misalkan, kita punya masalah ini terkait dengan kemacetan. Kira-kira inovasi apa sih yang berhubungan dengan kemacetan? Kita punya showcase dalam hal penanganan sampah dan seterusnya. Dari hasil inovasi, dari hasil kolaborasi ini dengan co-creator, tentu ini akan menjadi sebuah prototype yang bisa menjadi atau bisa diimplementasikan di kota-kota lain. Gitu. Jadi Jakarta ini benar-benar menjadi sebuah playground, benar-benar menjadi sebuah living lab. Karena gini, pada saat ada sebuah permasalahan yang sama, kurang lebih lingkupnya sama, karena Jakarta ini kalau kita lihat problemnya kompleks. Misalkan contoh permasalahan pengolahan sampah dan sebagainya. Apabila inovasi ini sudah berhasil dilakukan di Jakarta melalui The Future City Hub, hasil kolaborasi dengan para
problem owner dan problem solver, ini juga akan bisa diimplementasi ke daerah-daerah lain. Jadi orang kalau ke Jakarta, mereka kalau ingin melihat inovasi-inovasi terbaru bisa datang ke Future City Hub. Jadi Future City Hub ini benar-benar akan menjadi showcase nasional. Jadi kalau kita benar-benar bisa menjadikan the Future City Hub ini sebuah ekosistem, saya yakin investasi juga akan tumbuh. Karena pada saat kita ngomongi investasi smart city, itu akan tumbuh juga investasi atau pengembangan startup dan pendanaan. Jadi pada saat kita ngomongi pada saat kita membangun the Future City Hub ini sebagai sebuah ekosistem, saya yakin akan tumbuh startup baru. Karena startup ini kan biasanya fungsinya startup ini kan salah satunya ya adalah bagaimana dia come up dengan sebuah solusi, bagaimana dia dealing with the problem. Karena pada saat dia bisa menyelesaikan permasalahan, itu adalah value dari startup. Betul. Dan itu nanti akan terus diekspansi, dilakukan replikasi dan sebagainya. Jadi itu harapannya dengan adanya the Future City Hub ini akan terbentuk sebuah ekosistem. Pada saat terbentuk ekosistem akan terbentuklah ekosistem baru yang kita sebut dengan pengembangan kewirausahaan perusahaan-perusahaan rintisan. Kemudian dari situ muncul apa? Investasi. Kenapa? Biasanya investor atau angel investor dia akan melihat apakah startup itu benar-benar solve the real problem gitu. Karena pada saat dia solve the real problem, tentu dia akan memberikan sebuah inovasi yang memiliki dampak konkret kepada masyarakat. Jadi esensinya adalah tadi itu ada ekosistem yang terbentuk dan di situ juga akan terbentuk ekosistem yang lainnya. Pasti akan muncul nih startup-startup baru untuk menyelesaikan berbagai macam kompleksitas permasalahan yang ada di Jakarta. Pada saat itulah muncul investasi. Bayangkan kalau kita punya ekosistem tadi ada Living Lab, kemudian muncul ekosistem startup. Jika startup itu benar-benar bisa men-solve masalah-masalah real problem, saya yakin investasi itu tidak hanya datang dari internal, tapi juga eksternal. Dan tentunya bagi para startup dengan adanya Living Lab, tentu ini akan mendorong mereka untuk paham sebenarnya kebutuhan warga itu seperti apa. Kembali tadi yang saya sampaikan, understanding citizen need. Dengan adanya peran The Future City Hub, peran Jakarta Smart City, mereka juga perlahan-lahan sudah harus paham bagaimana sih kebutuhan masyarakat gitu kan. Bagaimana sih menerapkan konsep design thinking gitu kan. Dengan understanding citizen needs, solving the problem. Mereka sebagai problem solver gitu kan. Jadi kita harapkan bahwa anak-anak muda ke depan itu bukan anak-anak mengeluh. Sekompleks atau serumit apapun kondisi, saya yakin itu ada opportunity. Jadi mereka akan di-train menjadi problem solver. Jadi solving the problem. Kemudian sizing the opportunities. Jadi pada saat startup atau siapapun yang dapat mengidentifikasi masalah, opportunity akan terbuka. Tadi investment, investor, dan juga memberikan dampak konkret tidak hanya Jakarta, tapi juga daerah-daerah lain. Dan tentu apapun yang mereka lakukan adalah put the values. Jadi yang penting put the values on the livelihood. Artinya bagaimana ini memberikan sebuah dampak nilai-nilai pada sendi-sendi kehidupan masyarakat yang dilakukan dalam setiap hari on daily basis seperti itu. Jadi itu kurang lebih. Jadi harapannya The Future City Hub ini adalah merupakan sebuah ekosistem, bukan hanya sekedar another co-working space, tapi dia adalah sebuah ekosistem, sebuah sandboxing, sebuah ruang diskusi untuk menyelesaikan masalah dan tentu memahami kebutuhan warga. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Yudis atas kesempatannya dan perbincangannya tadi, luar biasa, sangat menarik sekali Pak. Baik teman-teman, itu tadi perbincangan bersama Pak Yudis Tiranugraha selaku Direktur dari Jakarta Smart City. Dan sampai jumpa di Future City Talks berikutnya. Bye-bye.